0303609090 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wangsong Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengelolaan bahan pustaka di perpustakaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Inventarisasi sendiri mempunyai fungsi untuk memudahkan kita mengetahui jumlah koleksi buku di perpustakaan. Selain itu, inventarisasi juga bermanfaat sebagai pengganti nomor induk katalog perpustakaan dan juga sebagai pengganti file number. Untuk kegiatan inventarisasi sendiri terdapat beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, pengecapan atau pemberian stempel. Pemberian stempel biasanya dilakukan di 3 bagian. Yang pertama yaitu di cover bagian dalam. Pastikan carilah bagian yang kosong dalam penyempelan agar tidak menutupi tulisan yang ada di dalam buku. Yang kedua yaitu dilakukan di halaman rahasia. Biasanya diketahui oleh pustakawan atau pengelola buku saja. Terkadang juga ada perpustakaan yang melakukan stempelan di setiap kelipatan halaman 25. Yang ketiga yaitu di bagian samping buku. Bisa dilakukan di sini maupun di sini. Untuk buku yang memiliki ketebalan tipis, cara pentempelan bisa dilakukan dengan melipat buku seperti ini, kemudian baru kita cap. Yang kedua yaitu pencatatan di buku induk. Pencatatan di buku induk sendiri bisa dilakukan secara manual maupun melalui sistem otomasi perpustakaan. Dalam buku induk tersebut terdapat kolom-kolom yang biasanya berisi judul buku, pengarang, ISBN, edisi, penerbit, barcode maupun nomor induk dan lain-lain. Yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi sendiri yaitu kegiatan mengelompokkan secara sistematik terhadap bahan pustaka atau buku secara berdasarkan dengan subjeknya yang berguna bagi seseorang yang ingin membaca maupun seseorang yang ingin mencari informasi. Klasifikasi berfungsi untuk sebagai sarana penyusunan buku-buku di rak. Selain itu, klasifikasi juga mempunyai manfaat, yaitu untuk memudahkan kita mengetahui koleksi buku di jajaran koleksi perpustakaan. Kemudian memudahkan kita untuk menempatkan buku-buku yang baru. Selain itu juga memudahkan kita ketika melakukan pencacahan ulang. Untuk klasifikasi terhadap bahan pustaka biasanya menggunakan ketentuan yang ada di DDC atau Dewey Decimal Classification. Kegiatan yang ketiga setelah inventarisasi yaitu katalogisasi. Sebelum buku atau bahan pustaka dipajang di rak, sebelumnya harus diolah terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan katalogisasi. Nah, kegiatan katalogisasi sendiri yaitu kegiatan membuat wakil ringkas dari bahan pustaka. Fungsi dari membuat katalog yaitu sebagai daftar inventaris bahan pustaka, kemudian sebagai sarana temu kembali pengguna perpustakaan. Manfaat katalog yaitu memberikan kita kemudahan untuk menemukan bahan pustaka dan juga memudahkan kita untuk mengetahui bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Selain itu juga memudahkan kita untuk memilih bahan pustaka.
Untuk katalog sendiri ada beberapa macam, yaitu katalog buku, katalog kartu, dan katalog komputer atau OPAK. Nah, biasanya perpustakaan masa kini menggunakan katalog OPAK karena lebih menyesuaikan dengan aplikasi yang ada di perpustakaan tersebut. Tapi kekurangannya ketika listrik padam tidak bisa diakses, sehingga biasanya juga mempunyai cadangan katalog kartu. Di dalam katalog biasanya menyantumkan judul buku, pengarang, edisi, penerbit, ISBN, harga buku, tebal buku, dan yang lain. Kegiatan yang keempat yaitu kelengkapan fisik. Kelengkapan fisik sendiri terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pelabelan atau pembarkodan. Nah, ini adalah contoh label yang telah di-print. Pada bagian ini, bagian atas sendiri ada nama perpustakaan terkait. Kemudian baris kedua ini ada nomor klasifikasi bahan pustaka. Yang ketiga yaitu 3 huruf pertama pengarang buku. Yang keempat huruf pertama dari judul buku, dan ini ditulis menggunakan huruf kecil. Yang kelima C1 ini adalah eksemplar ke-1 begitu. Kemudian setelah kita mencetak labelnya kita berisolasi seperti ini, kemudian kita tempelkan di punggung buku. Untuk jarak penempelan label yaitu 3 cm dari bawah. Nah, di sini ya. Kemudian kita tempel. Nah, jadinya seperti ini jika sudah ditempel. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pemberian kartu tanda kembali ya, seperti ini. Ada tanggal kembalinya. Kemudian selain itu memberikan kartu buku. Nah, di dalam kartu buku ini ada ada perpustakaan terkait, nomor induk, pengarang, judul, dan ada tanggal kembali, peminjaman, dan tanda tangan. Kegiatan yang selanjutnya yaitu memberi kantong buku. Nah, kantong buku ini bisa digunakan untuk menaruh kartu buku dan kartu tanggal kembali. Kemudian setelah kita beri label, kita beri kantong, dan kita beri kartu kembali dan kartu buku, yang selanjutnya yaitu penyampulan. Kita agar lebih rapi, kita beri sampul. Nah, seperti ini. Setelah kita beri sampul, tinggal kegiatan yang terakhir yaitu shelving. Kita tinggal menata di rak-rak sesuai nomor klasifikasinya, yaitu dengan cara penataannya dari bagian atas sendiri, rak bagian atas, kemudian penataannya dari bagian kiri ke sebelah kanan, begitu selanjutnya sampai ke bawah. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai pengelolaan bahan pustaka di perpustakaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.